Mak Datuk Perpati ya? Iyo, ambo. Macamku, Mama. Ambo datang kemari nak menyambung bincang-bincang kita nan sari. Lagi ka bisa juga Mama membantu ambo. Ya, insyaallah sekadar nandape. Terima kasih atas kesediaan Mak Datuk dulu tuh. Masalah apa kira-kira? Banyak hal nan ingin ambo diskusikan jo Mama koma. Tapi sabalunyo ambo mohon maaf koma. Kok ado antara kita nan tak sapandapi sapandangan. Iya. Bukan sengaja kemanakan melawan Mama, tapi ya semata-mata ingin mencari kebenaran. Indak masalah. Biasa melawan mama ya kebenaran melawan guru jepituah. Ya. Mungkasunya adu argumen dalam mencari ayah nan janiah saya nalandai. Nan perlu lah etikai sama bayak kok niai sama warasya sopan santun dan talendo. Iya iyalah. Basilang kayu dalam tungku kemaya mak. Apa tua? Balaya kapa nak rantiku berayuang sambil menungkui basilang kayu dalam tungku di sinan api mengkui itu. Iya. Iyo itu narika. Jadi Mama Datuk, kata orang-orang sosiolog dan budayawan ya, karakter masyarakat suatu etnis bisa dicari dari bangunan dan arsitektur rumah adatnya. Rumah orang Jawa, berbentuk kubus sederhana, memakai ramuan pakayu nan luruh-luruh saja. Itu satu gambaran masyarakat Jawa jujur, nerimo, tidak banyak cincong. Terus satu lantai tanah, ataunya genteng. Cuma tanah dia. Ayo, inyo menyatu dengan lingkungan di mana tinggal. Pakarangan dan sajuk barasiah melambangkan toleransi supel dalam pergaulan. Kalau rumah orang Batak? Rumah adat Batak, bangunannya kokoh, agak melengkuang sih teh, mirip gonjong tapi tidak tajam. Itu orangnya kareh temperamental, bagak, namun fair, tidak bisa diajak kompromi. Cojawi dua kumayo, dua. Sedangkan fisik bangunannya ditanai di galangan baluk-baluk nanta susun di bawahnya. Itu artinya sebuah kebersamaan yang kompak memperjuangkan kaumnya. Iya. Kalau rumah orang Sunda? Kalau Sunda hampir sama aja Jawa ada. Tapi nan patut disimak yo rumah gaya rumah orang Melayu. Lalu kaunya. Nah, etnis Melayu punya rumah pangguang, lantainya jauh dari tanah. Maknanya? Indak pamicayo jo orang lain dan congkak panggadang diri panggadang kepala nama tu indak paralu data perumahan kok tanah tertinggi enggak dikare betul. Atu nama balua nama tu balua pasang kayu nan panjang artinya tidak proporsional right or wrong my family. Ini jale nama artinya. Salah jawabana tak bakaji. Nanti awak lalukan dulu. Tuh jendelanya cie lah tu mak, sampi lah tu. Tertutup dalam pergaulan gitu. Nah, betul mak. Fanatik. Mudah berbuat sangko, pembini bagai. Tu suko melihat orang susah. SMS, tahu mak SMS tu? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kini giliran awak. Apa kajian orang tentang rumah bergonjong lah? Nah, kita nampak yang parah mak. Mana parahnya? Tiang nan bapijak di atas sandi, menandakan orang awak indak baprinsip guyah dalam pendirian. Tagak bangunannya indak vertikal, kucui ke bawah. Itu tahu mak artinya lu? Curang, sulit dipercaya dan licik. Nah itu sambungan kayu memakai pasak bukan dipaku mati. Ini dalam mak kasih itu. Tidak serius, Angguk anggak geleng namuah. Dalam Melayu indakan. Sudah itu alai. Di muka dindiam bokia. Rancak tu apa minggu-minggu. Tapi di belakang bila berjalin-jalin hari rancak keluar. Jadi caya sebentuknya mak. Suku pura-pura sekadar lagak nampak ada orang nah iko nampak yang hebat nak. Tu tanduk rumah nan runcang-runcang tu simbol dari nama tu Garatak Samba. Nan sabananyo orang Minang tu banyali kecil. Kasihnya orang pemberani. Pengacuy. Ya, kira-kira baik itulah. Alah. Ndak gini terus injo. Ndak paham mak tu.
Tunggu sebentar lo Mak Datuk. Kalau komentar tentang orang Jawa, manih sadualahnya, rancak. Tapi giliran ke Sumatera, ndak saince yuo nanelo. Lai tahu kemanakan sebabnya. Bama? Karena nan kalian kecekkan budayawan tadi, orangnya dari situ. Ini patut dipertanyakan. Namanya Baragia Gadang Kawak namanya. Mak Datuk, siapapun orangnya, ilmuwan itu mengecek objektif apa adanya tanpa kepentingan apa-apa kecuali untuk ilmu itu sendiri. Mama teringat kepada seorang mahasiswi pasca sarjana di tahun 80-an dan menulis disertasinya tentang suku-suku bangsa di Indonesia. Nah, katanya Minang itu pelit, licik, ortodok dan sagaroba parangai-parangai buruak. Sehingga orang awak di Jakarta tersinggung habis heboh mbak lambah tegoyak sarang. Iya. Di pasar, di surau sampai menanti azan, sampai pun di radio amatir dan forum-forum IKM, sadonya mahujat kepada nama-nama warsih warnain tuh. Kabarnya orang Batak pun dikatakannya muka tembok. Tapi mereka tenang-tenang saja, nggak tersinggung, nggak protes. Itu urusan orang. Lah, sehingga ada nambah komentar cariku katanya kalau si cewek itu sakit hati dia dikecewakan pacarnya dan orang awak. Aduh jo seorang datuk emosi naik simbaba. Katanya nanti nak engkau ini pajatu nak tahu mana baan sabana Minangkabau. Pokoknya macam-macam tumpalak juga rutu si BA masa itu. Pernah kaunter pelajar awak diundangnya ke kantor perwakilan Sumbar di Matraman untuk mempertanggungjawabkan tulisannya tapi ia takut datang. Tapi bukan takut, Mak. Tapi beliau hanya akan mempertanggungjawabkan disertasinya kepada majelis dosen, bukan ke orang Minang. Nah, coba klarifikasi ke alma maternya, Mak. Lain diundang di UI ke kampus tapi orang awak untuk nama. Dek takut kan? Tah, menjadi. Betul juga kecil orang Mama. Kalau tanduk runcing di puncak rumah gonjong sekadar panggarega, bukan untuk menyindua. Nah, kini Ambo ingin mendengar komentar Mak Datuk Parpatiah tentang analisa orang taraduk Minangkabau. Mungkin ada nampati diluruskan barangkali? Tidaklah mungkin Mama nendak sekolah aku kamu luruskan pendapat para pakar. Baru kok tidak, Mak. Kesenjang-senjang lah itu hak orang mengecek apa saja dan teraga adanya. Tapi berpendapat lain tentang sesuatu hal bukan monopoli hak intelektual saja. Sebagai perbandingan akan pompa lampu awak sendiri tanpa memadamkan lampu orang lain. Rancak, Mak. Nama cerita dulu. Jadi, di tahun 72 ada seorang turis bangsa Kanada datang ke meninjau. Melalui penterjemah, Inyo bercerita tentang gaya arsitektur rumah gadang. Iya. Rupanya beliau kok. Melalui penterjemahnya kan? Iya, menceritakan hasil temuannya selama di Minangkabau. Iya. Sungguh mencengangkan kemanakan. Ternyata orang lain banyak tahu tentang sesuatu dan seharusnya kita lebih tahu. Apa hasil temuannya itu, Mak? Korea. Sebagai bangunan di kawasan Gunung Barapi, secara tradisional rumah gadanglah dirancang menjadi rumah tahan gempa. Baik itu teliti para arsiteknya, katanya sehingga sekuat apapun bumi bagoncang, rumah bagonjong tak karubah. Entah kok rumah tembok kesapok sapah. Rupanya kemanakan. Rahasia itu tersimpan di teknik rakitan fisik pusaka kuno Minangkabau itu. Mungkin para tukang tidak sadar kalau hasil karyanya dikagumi orang barat. Di mana letak rahasianya itu, Mak? Pertama di tapak tiang dan tak ditanam, tapi berpijakkan di permukaan batu kali dan kita menyebutnya sandi. Kalau datang Gampu Mahoya, maka tunggak akan bergeser beberapa mili mengikuti irama pulang balik gerakannya. Nah, itu cek tuh. Nah, lain? Dan kedua, setiap pertemuan kayu dikawinkan oleh semacam pen, dan disebut punco. Kemudian dipaharik dengan pasak kayu. Waktu datang goncangan, setiap pergelangan kayu tadi akan bermain fleksibel. Kemudian berbalik ke posisi awal. Sekiranya dimatikan di si paku, ujung jepangka kayu akan patah-patah dan rumah akan rubuh. Bapulo tentang dinding nan kambang kateh itu, Mak. Kambang kateh. Seharusnya kan nan gadang di bawah supaya kue manahan beban. Aneh kan? Betul.
Bukankah itu menyalahi rumus gaya grafikasi bumi? Dan itu agaknya nang kemanakan mengkasih dengan kebudayaan Minang melawan arus peradaban. Nah, Gitu. betul. Tapi justru kemanakan itulah rasio kekuatan rumah gadang. Iya. Terpaan angin dan menghantam rumah akan diredam oleh kecondongan dinding dengan melarikannya ke tanah. Artinya sampiang rumah nan menjadi sasaran angin tadi tidak menantang 180 derajat. Sehingga kekuatannya dapat dijinakkan di permukaan dan landai. Gitu loh. Kalau angin datang dari muka atau belakang? Kok malu besaronya kok mak? Sakancang-kancang angin hanya akan numpang lewat bahaya luli ketangguan. Muka sihnya? Sisi muka rumah gadang mempunyai banyak jendela kabaki angin lalu. Kemudian akan dikeluarkan lewat lubang-lubang bilah nan basusun di sisi belakang. Nah, kalau angin puyuh na menyerang dari bawah, balu tuh? Ada di sansasa atau pagar bambu di kolong nan berfungsi untuk memecah angin. Aku datang dari teh. Atau ini kan juga. Bukan genteng atau seng. Iya. Pun akan menghisap angin lewat ruang pori-pori di sepanjang permukaan ato. Oh, baik itu ya, Mak. Nah, hebat enggak orang Minang yang kontroversial? Tapi apa manfaat tanduk-tanduk naruncang di bubuang rumah itu, Mak? Apa hanya sebagai seni pemanis? Bukan hanya pertimbangan seni kebanyakan, tapi puncak-puncak lancip menjulang itu berfungsi sebagai penyeimbang barik bangunan. Penyeimbang mukasinya? Pernah enggak kemanakan menonton pemain akrobat meniti tali terantang di udara? Pernah. Posisi kedua tangannya selalu meniti? Apa di pangkunya di dado atau dilipeknya ke belakang? Dirantangkannya lawe-lawe serupa sayo. Nah, itu gunanya apa? Untuk menjaga stabilitas tubuhnya agar tetap di tengah. Tanpa itu orang takkan kesalamai kesubarang. Artinya bersifat hati-hati, Maya. Hati-hati sekaligus kebijakan, taktik dan kiat mencari solusi. Pandai bertenggang di narumi, bijak melangkah di nancupiang. Itulah inyo Minangkabau. Pintu jo tingkuk balirik sepanjang badan rumah gadang ya. Sedangkan di belakang batu tiabi. Betul. Itu isyarat dari penghuninya yang suka menampuang. Tapi anggan mengeluarkan. Sampili, ceke, pelit kecil orang sebarang. Sia mengatakan orang Minang pelit. Kenyataannya memang baik tuh, Mak. Tiba orang minta sedekah mengucapkan Assalamualaikum. Bukannya dijawab Waalaikumsalam, tapi maaf dulu. Orang tua tuh, Mak. Kok datang penitia minta sumbangan, ke? Banyak selidia. Untuk aku banyak namanya orang-orang ge awak ge. Amalayang 1000 karateh lusuah. Angkat lalu lusuah tu aku. Memang indak boleh banyak tanyo. Banyak tanyo. Para lu basudi basiase jora mengapi mak minta sumbangan sebab banyak orang ciluah menjual kamu. Katanya untuk pesantren lah, untuk anak yatim lah, panti jompo segala macam. Padahal loncong masuk sakunya surang. Baik tu jo pengemis nan siai gadang bedagok, mau untuk nampuang kentangan tak perlu dia tu. Kurang pamaleh. Tapi Mak, itu namanya label Padang Pelit. Kan ada orang Padang kecil orang Padang Pelit. Itu rupanya lama laki orang awak, terutama di perantauan. Iko malu basamo, Mak. Terlepas dari sifat orang per orang, sabananya orang awak tu bukan termasuk kategori sampili, tapi bareto. Samo itu, Mak. Ndak lain. Ndak mah. Teliti dengan pengeluaran supaya berimbang dengan pemasukan, serta menghindarkan hal-hal yang bersifat mubazir dan boros. Itu caranya berpikir. Bukan sok sosial harus pujian, bukan. Pepatah mengatakan babuek bayak pada padui babuek buruak sekali jangan. Coli kemanakan. Dimanapun orang awak merantau pasti membangun saji minimal musalah. 100% swadaya indak menghalalkan indak mandalkan pihak luar. Walaupun indak menolak. Konon pula di kampung halaman sendiri. Di setiap rumah gadang lamo baliri ampe buah rangkiang salah satunya bernama tinjau lawi. Itu khusus diperuntukkan kepada musafir nan terlantar dari Jawa. Lain tuh di orang lain macam tu tuh. Kalau begitu apa makna dari rumah banyak jendela tu, Mak? Selain dari manfaat sirkulasi udara yang cukup, itu menandakan orang Minang balam laweh berpadang lapang. Luas wawasan berpandangan jauh ke depan. Coba perhatikan. Untuk ramuan rumah gonjong dipakai dari berbagai ukuran dan bentuk kayu. Sakare tidak ada nanti uang. Nan panjang, nan laweh, nan bule, nan lurus, sadunya pegunung.
Kok nan singke untuk nak janjang, nan sajangka ambil ke pasar. Iya. Sampai pun nalantiak bungkuak malang tuang tak pakai ke bingkai tulang bubungan. Iya. Artinya apa? Artinya memanfaatkan semua potensi demi kebersamaan di masyarakat. Setiap urusan diserahkan kepada ahlinya. Termasuk mempergunakan kayu bengkok, Mak. Untuk mengantisipasi copet, keamanan diserahkan ke tukang copet. Itu namanya mempertaruhkan atas kemanci itu, Mama. Indah. Ada. Ko ado jo nan tagagaw kani copet beliau tangkok dulu. Dan secara kejiwaan, biasanya orang nalah diberi kepercayaan akan berdibebani oleh rasa tanggung jawab. Walaupun tukang copet. Jangan meremehkan orang. Mereka pun manusia dan punya hati nurani. Betul. Malah ada kalaunya orang-orang terhormat dan berpendidikan dan tak menaruh nurani. Orang macam itu maliang bukan untuk duit, tapi memang duit untuk maliang. Baiklah, Mak. Tapi tentang Minang pengacui kau, Mak. Mak Datuk yang dapat melak kan. Alun ado sejarah Minangkabau manang perang. Tiok bajuak, tiok kalah. Sajak mojo pahit dulu, Mak. Tiang bungkuak. Terakhir jo peri-peri pun keok. Pengacui kan? Ayo. Bukan pengacui. Atau Mak. Memang awak tu bukan bansu pacaka. Pacaka indah tapi dicakai orang. Di medan perang fisik, kita bukan ahlinya, itu diakui itu. Karena orang Minang menyelesaikan setiap persoalan dengan otak, bukan dengan otot. Nagari kok ditagakkan bukan senjata, malah mustahil Mariam dilawan disuligi talang berancuang. Bangsa Indonesia menang di meja perundingan. Silahkan tanya sejarah. Diplomat dari mana berunding kalau bukan putra-putra terbaik Minangkabau? Coba. Akibat orang Mojopahit indak mangkus kecil orang sebarang jo diplomasi indak mempan kita diparangi jo senjata akhirnya kalah dan dijajah. Tidak pernah Minangkabau dijajah Mojopahit. Buktinya Aditya Warman berkuasa di Pagaruyang sampai kambang keturunannya, Mak. Panglima Aditya Warman diutus Dek Gajah Mada menguasai Minangkabau sebagai realisasi Sumpah Palapa. Namun dengan ketajaman politik lunak, Panglima itu diangkat jadi Sumando lalu disuruh membangun kerajaan baru di Pagaruyang. Sesudah Inyo Marasolah Gadang, diputihkannya lah hubungan diplomatik je indak samangnya di Jawa Timur. Minangkabau dilebur dalam Pagaruyang? Enggak. Minangkabau tetap diperintah Datuk Parpati dan Sabatang dari Pariangan Padang Panjang. Dan wilayah kekuasaan Pagaruyang etan ke Tanah Rantau. Apa rantau itu bukan Minangkabau juga, Mak Datuk? Pada awalnya enggak. Kemudian baru disebut alam Minangkabau, artinya Minangkabau Raya. Dan pasti ranah Minang tidak pernah dijajah Mojopahit. Akhirnya Pagaruyang menjajah luak nanti kau? Enggak batua. Orang tiga luak tidak pernah merasa takluk ke Pagaruyang dan tidak pernah membayar upeti. Buktinya istana Pagaruyang terletak di Batu Sangka, Mak, wilayah Tanah Datar. Statusnya menumpang. Sama halnya dengan bupati bahkan tua di dalam kota Madian dan menjadi wilayah wali kota. Kalau begitu Pagaruyang tidak sama aja Minangkabau? Jauh bedanya kebanyakan. Jauh. Pagaruyang bermasyarakat feodal, sedangkan Minangkabau demokratis. Iya. Pewarisan kekuasaan raja dari ayah turun ke anak. Manuri adat Minang dari mamak ke kemanakan. Nah itu sebabnya indak surang pun raja-raja Pagaruyang yang bagala adat tua doh. Gala kebesarannya dari sultan ke sultan, dari sah ke sah. Umpamu, kalau ada kini keturunan Pagaruyang bagala adat tua, batu. Menandakan inyo ndak murni bangsawan berdarah biru. Mungkin niniaknya siswa kawin dipedisi orang darai yang punya suku. Maka dapatlah beliau warisan gala pusako. Tapi Mak, batu namanya atau bingung loh bo jadinya, Mak. Tapi balik bingung aku. Iya, bingung loh bo jadinya. Sudahlah. Ndak usah bingung untuk mengarati menekan. Pikirkan dan urus saja Minangkabau itu tugas kalian. Oke lah, Mak Datuk. Dijapik balik ke pangkal ko, Mak, tentang gaya arsitek rumah gonjong tahan gempa. Sajak beberapa kali gampo nanambo tahu ko, Mak. Nan terakhir tahun berapa tahun ko nang kancang sange ko ha. Ya, betul. Rumah gadang kan banyak nan rusak karena musibah tu, Mak. Tak tahu sebabnya tuh. Sebabnya tuh, Mak. Karena rumah gadang kini dibuat orang dari tembok atau seng tonggaknya beton pakunya bawi dari baja. Tentang orang Minang yang tak pendirian. Apa pantiangannya dek marak tuat? Tunggak nan tak cukam ke bumi, paran nan guyah masuk tiang atau rasuak tak kawin di jariau adalah isyarat dari kelenturan dalam bersikap indak kaku berpendirian tapi berprinsip.
Iya. Kekuatan dan menghadang takkan dihadapi dengan kekerasan, tapi berupaya meredam emosi orang dengan ketenangan dalam kewaspadaan. Iyalah. Dia akan tunggak bermain akibat kekuatan mendongkak dari luar, dan pokok tapak tidak boleh lapih dari sandi. Iya. Roda biarlah berputar, sumbu tetap di tengah. Biduk lalu kiambang Betawi, baik itu bunyi pituahnya. Iya. Dipertegas lagi dengan pepatah. Boleh duduk berkisah, asahkan di lapiak nan sahalai, silahkan tagak berpaliang asalai di tanah nan sabingkah. Itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Iya.